Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatun Nazila, NIM 19631044 dari PS 4B. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya pahami. Yang pertama itu tentang gambaran umum matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Dengan konvensi metode yang diterapkan dengan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana, seperti diferensial dan integral kalkulus. Perbedaan dan persamaan diferensial, matriks aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi lainnya. Matematika mungkin para ekonom untuk membentuk proporsi yang bermakna dan tepat diuji berkaitan dengan luas dan kompleksitas pelajaran yang dapat diungkapkan secara mudah dan informal. Selanjutnya, bahasa matematika memungkinkan para ekonom untuk membuat tertentu positif klaim tentang kontroversial atau isu mata pelajaran yang akan menjadi mustahil tanpa matematika. Materi yang selanjutnya, konsep dasar matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan pendekatan untuk menganalisis ekonomi. Dalam matematika ekonomi terdapat simbol-simbol yang menjelaskan permasalahan ekonomi. Selanjutnya itu, matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Dengan konvensi, metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana, serta diferensial dan integral kalkulus. Perbedaan dan persamaan diferensial, matriks aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi dengan ketelitian umum dan kesederhanaan. Banyak teori matematika saat ini disajikan dalam istilah matematika model ekonomi. Satu set bergaya dan modern matematika hubungan menegaskan untuk memperjelas asumsi dan aplikasi. A. Fungsi matematika ekonomi. 1. Fungsi matematika ekonomi memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. 2. Fungsi matematika ekonomi sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil. 3. Fungsi matematika ekonomi mengolah dan menilai rencana bisnis dengan tepat. 4. Fungsi matematika ekonomi menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungannya. B. Kegunaan fungsi matematika ekonomi. Yang pertama itu, kegunaan fungsi matematika ekonomi memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi. 2. Kegunaan fungsi matematika ekonomi dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. 3. Kegunaan fungsi matematika ekonomi memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Bagian C itu tujuan matematika ekonomi. 1. Mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. Kedua, menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. 3. Menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan atau penawaran serta titik keseimbangan pasar yang baru akibat kena pajak. 4. Menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. 5. Menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan atau penawaran serta titik keseimbangan pasar yang baru akibat adanya subsidi. Yang terakhir itu menghitung besarnya utilitas atau kepuasan atau kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. D. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Dalam teori ekonomi dijelaskan hukum permintaan bahwa jika harga naik maka jumlah produk yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun maka jumlah barang yang diminta naik. Pengaruh fungsi permintaan mengakibatkan fungsi penawaran. Hal itu terjadi karena fungsi permintaan mengakibatkan fungsi penawaran. Di dalam teori ekonomi dijelaskan hukum penawaran bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran dipengaruhi oleh adanya harga barang yang terlalu tinggi, pendapatan konsumen yang rendah, harga barang yang sesuai dengan diharapkan konsumen, adanya harga
barang lain yang saling berhubungan dan harga barang pada periode yang akan datang diharapkan tidak melambung tinggi. C. Model ekonomi. Model ekonomi adalah abstraksi tentang hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah ekonomi yang kompleks. Model ekonomi dibentuk untuk mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Bentuk model antara lain 1. Fungsi umum kualitatif, 2. Tabel atau grafik, 3. Fungsi aljabar atau matematis. Ketiga bentuk model tersebut akan diuraikan satu persatu. Model ekonomi adalah sebuah konsep dari berbagai model yang di mana memiliki fungsi untuk melakukan penggabungan dari beberapa variabel, seperti 2 atau lebih dari variabel yang dibutuhkan, yang di mana A. memberikan sebuah penjelasan terhadap sebuah hubungan yang di mana ada di antara berbagai macam variabel. B. memberikan sebuah gambaran tentang berbagai macam hasil ekonomis yang di mana ada dalam sebuah hubungan tersebut. C. melakukan sebuah spekulasi yang di mana merupakan sebuah bentuk dari perubahan dari variabel yang ada terhadap sebuah hasil dari sebuah perekonomian. Dari sebuah model ekonomi tersebut, dibuatlah sebuah rangkuman terhadap ciri-ciri yang dimana menjadi sebuah fenomena ekonomi yang dimana kemudian dianggap sangatlah rumit. Melakukan sebuah penyederhanaan yang dimana kemudian akan memberikan sebuah pengertian yang akan dapat melakukan sebuah analisis yang kemudian akan dapat dipahami oleh orang yang banyak. Dari tugas tersebut akan memberikan sebuah tuntutan terhadap pembuatan model yang dimana akan menggunakan sebuah asumsi tertentu yang dilakukan penyederhanaan terhadap sebuah perilaku. D. Perbedaan matematika murni dan matematika ekonomi. Matematika murni adalah matematika yang sepenuhnya termotivasi lebih pada sebab dan akibat, alasan, berbandingan sebagai sebuah aplikasi. Dari abad ke-18 dan seterusnya merupakan kategori yang diakui sebagai kegiatan matematika. Kadang-kadang dicirikan sebagai matematika spekulatif dan terdapat perbedaan adanya kecenderungan lain untuk memenuhi kebutuhan navigasi, astronomi, fisika, teknik, dan seterusnya. Matematika murni juga adalah disiplin ilmu yang digunakan pada seluruh elemen matematika itu sendiri. Matematika murni merupakan induk ilmu, sementara matematika ekonomi adalah ilmu matematika terapan yang hanya diterapkan pada dunia ekonomi. Sedangkan matematika ekonomi berkenan dengan penggunaan alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah konkret di dalam ilmu pengetahuan bisnis dan wilayah lainnya. Jadi pada intinya matematika murni itu matematika yang berkaitan langsung dengan sains. Contohnya seperti berkaitan dengan fisika, ilmu navigasi, dan lainnya. Sedangkan matematika terapan adalah matematika yang berkaitan dengan bidang bisnis, seperti cara menghitung inflasi, deflasi, keuntungan, dan lain sebagainya. Perbedaannya adalah di dalam matematika murni, simbol mewakili konsep yang abstrak, di mana sifat-sifat yang dimiliki ditentukan dengan definisi. Sedangkan dalam matematika terapan, kebanyakan simbol yang digunakan mewakili variabel yang dapat dilihat dalam kejadian yang nyata. Untuk selanjutnya itu materi tentang variabel bebas dan variabel terikat. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Sebuah hubungan terbentuk dari beberapa unsur yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Di dalam matematika, variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan, soal, atau himpunan operasi yang diberikan. Sebaliknya, konstanta adalah nilai yang tidak berubah meskipun seringkali tidak diketahui atau tidak ditentukan. Variabel dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dipandang sebagai masukan atau input bagi suatu sistem dan dapat diambil pada sembarang nilai secara bebas. Sedangkan variabel terikat adalah nilai-nilai yang berubah sebagai dampak dari perubahan nilai-nilai dalam sistem tersebut. Yang selanjutnya, hubungan variabel bebas dan variabel terikat.
Dalam konteks variabel matematika tidak melulu berarti perubahan seiring waktu, melainkan bergantung pada konteks di mana variabel digunakan. Variabel dapat berkonteks langsung pada ekspresi di mana variabel muncul, seperti dalam kasus variabel perjumlahan atau variabel-variabel yang merancang argumen suatu fungsi terdefinisi. Konteks variabel dapat juga lebih luas dari itu, misalnya ketika variabel digunakan untuk merancang suatu nilai yang muncul dalam sebuah hipotesis diskusi. Dalam beberapa kasus justru tidak bervariasi sama sekali, dan nama-nama alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan variabel diantaranya parameter merupakan nilai yang tetap atau dibikin tetap dalam pernyataan soal yang sedang dikaji, meskipun nilainya dapat diketahui secara tersurat, atau merupakan variabel yang diperkenalkan untuk mewakili suatu nilai konstanta yang pada mulanya tidak diketahui tetapi menjadi diketahui dengan menyelesaikan beberapa persamaan tentunya. Dan tak tertentu merupakan lambang yang tidak harus mewakili hal lain selain nilai abstrak yang dikandungnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini atau dalam pembacaan materi. Saya akhiri video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.